Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kung, apa kabar Kung? Alhamdulillah Mas Ade. baik. Lagi ngobrol asik-asik, saya ganggu nggak apa-apa ya? Iya. Nggak, ini ada mesin yang dibuat kebanjiran. Ini mau ditinjau ini ceritanya. Oh, gitu. mau ngecek lokasinya. Iya, karena ini mesin kan saya yang buat. Jadi biar bagaimana saya bertanggung jawab. Sekalipun itu sebutnya apa? Musibah ya. Musibah. Kebanjiran, jadi kelelep mesinnya. Mesin roastingnya? Iya. Oke. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Dan sekarang saya sudah berada di kedai kopi Akung ya. Ini Akungnya nih. Ya. Yang mempunyai usaha seperti yang tadi sudah disebut ya, kedai kopi Akung. Sekaligus yang membuat mesin roastingnya. Nah ini Kung, ceritakan dong Kung ke pemirsa Kisi ini sejarahnya gimana sampai dengan usaha ini terbentuk ya, sebagai juga kenapa sih menginspirasi, maksudnya inspirasinya seperti apa sampai bisa membuat mesin roastingnya Mas Ade? Gimana Kung? Iya, ceritakan dong. Ini sejarahnya panjang nih ya. Gimana? Kita dengarkan Kung. Siap kita dengarkan. Udah menderita berkepanjangan nih. Ini dari tahun 70 kita udah merantau, udah cukup banyak penderitaan daripada suksesnya. Ya udah apa sebutnya, banyak dukanya daripada sukanya. Ya hidup sendiri di perantauan, nggak punya wawasan yang kayak orang kota kan beda, kita orang kampung. Jadi iya. Terus. Jadi ya oke lah, kita yang penting satu, jangan mudah menyerah. Itu yang saya punya moto kayak gitu. Apapun yang terjadi ya kita jalanin aja, karena ini semua kan ada proses ya. Langsung ujuk-ujuk seneng kayak sekarang ini, enggak, perjalanannya panjang. Emang mohon maaf Kung, Akung asalnya dari mana Kung? Saya dari Kebumen. Dari Kebumen. Iya. Merantau sini tahun 70. Tahun 70. Terus gimana perjalanan ini sampai dengan terbentuknya usaha ini sebagai pembuat mesin roasting itu gimana sejarahnya Kung? Nah ini kita singkat ceritanya aja. Setelah saya kerja di perusahaan ini penjual, jadi ijen mesin goreng kopi pertama di Indonesia tahun 85. Saya udah kerja di ijen ini, namanya Probat, dari pembuatan mesin Probat dari Jerman. Nah salah satunya saya sebagai ijennya. Kalau saya sih hanya teknisi ya, after sales. Jadi kalau ada pemasangan di Kalimantan, di Sulawesi, nah kemudian ini masang di Sulawesi. Nah mesin itu dari Jerman langsung ke Sulawesi. Saya datang ke sana hanya membawa buku instruction manual. Mesinnya kayak apa saya nggak tahu. Datang ke sana, Erickson sampai selesai, sampai bagaimana cara memberitahu ke teknisi, ini operator sebutnya. Gimana sih cara kerjanya? Nah barulah saya ini kasih sebutnya training gitu. Training sampai mereka bisa, baru saya balik ke Jakarta. Bukan hanya di mesin kopi aja, ada di industri kayu, mesin-mesin kayu, ada di mesin-mesin pendingin. Jadi saya kemana-mana itu. Baru pulang ke Jakarta, nanti udah berangkat lagi kemana, ke Kalimantan, masang mesin pendingin, bukan kopi lagi. Oh, beda jadi lagi. Jadi banyak departemennya. Nah itu saya keliling terus. Nah selama mungkin 7 tahun kali ya. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun keliling Indonesia, lama-lama udah jenuh. Kita jauh keluarga ya. Sekalipun hidup sama mewah di sana, apapun segalanya disiapin. Tapi kan jauh keluarga. Anak-anak ini masih kecil. Ini Mas Ade nih masih kecil. Iya. Belum Inilah ini ya. Saya lagi masang mesin di Makassar. Mesinnya kebakaran. Nah ini jadinya hitam nih anaknya. Bisa. Iya. Nah setelah itu barulah terpikirkan untuk membuat usaha ini, atau mesin roasting dulu nih? Mesin roasting dulu. Mesin roasting dulu. Setelahnya. Karena saya kan nggak ada orang. Kalau saya kan kerja berdasarkan hobi aja. Jadi bukan semata-mata cari uang. Jadi ini menyalurkan apa yang saya angan-angan, diwujudkan dengan cara ya kita wujudkan aja. Ya awalnya ya banyak kesalahan daripada benernya. Tapi ya kita ayo aja terus, belajar terus. Proses belajar. Ya, karena saya nggak punya guru ya banyak gagalnya kan. Tapi ya nggak menyerah, ayo aja sampai kayak sekarang ini. Ini ngomong-ngomong kedai kopi Akung ini sendiri, ini kan kalau dari ini operasinya gimana nih? Maksudnya jam mulainya itu kan katanya ada rencana mau pelebaran ya? Oh iya, karena ini awalnya kan coba-coba.
Iya. Jadi makanya ala kadarnya ini. Aha. Nah setelah coba-coba kok kelihatannya bagus. Nah kita kembangin ke sebelah nih. Pemirsa nih untuk melihat tempat aku untuk ngutak-ngatik gimana? Oh iya, silakan. Ayo. Wih, ini nih ya karya Akung nih ya. Ya. Mesin roasting nih. Nah, ini keren nih. Ini buat sendiri Kung dari awal sampai dengan jadi seperti ini buat sendiri. Iya, ini dibuat. Ini yang model terakhir ya. Awalnya nggak begini. Jadi pengembangan gitu. Karena namanya kerja juga kita nggak punya gambar, langsung tutup poin aja. Jadi dari bahan baku sampai jadi kayak gini. Oke. Jadi udah pengembangan, udah yang main simpel aja. Nah ini kapasitas 1 kilo. Kapasitas 1 kilo. 1 kilo per bed. Oke. Untuk konsumsi bahan bakarnya dipakai gas. Konsumsinya 0,6 kilo per jam. 0,6 kilo per jam. Jadi belum 1 kilo. Kalau dihidupin terus-menerus, nah itu kebutuhan. Ini kan gorengnya per bed. 10 menit atau 15 menit, tergantung maunya. Per ininya ya, bagi bagiannya. Jadi ini bisa goreng, waktunya bisa 10 sampai 15. Oke, ini udah serba otomatis nih Kung? Ini enggak, ini full manual. Oh, ini full manual. Iya. Nah, sekarang kita lihat yang full otomatis Kung ya. Oh iya. Oke, iya, ayo iya. pemirsa kita lihat. Iya, Berarti iya. ini beda juga ya dari sisi ukuran Kung ya. Ini kapasitas berapa Kung? Ini 15 kilo 15 kilo. sampai 20. Oh, oke. Nah Kung, kalau bicara terkait mesin ya, ini kan kita bicara untuk berapa lama sih ketahanannya. Nah, ini untuk bahan, ini yang aku gunakan tuh dari apa Kung? Ini dari stainless steel. Stainless. Tapi kita pakai yang 201. Jadi kan ada 304, 316. Kalau 316 buat full grip untuk makanan ya, kayak susu apa itu 316. Kalau ini cukup 201. Harganya jauh lebih murah. Stainless-nya kan, iya. bahannya Kalau kan? yang mahal itu 316. Oh, Food grade namanya. Food grade. Food grade, iya. Nah, ini lengkap nih ya, panel-panelnya. Nah, ini yang ya sebenarnya belum full otomatis, masih semi otomatis. Kalau full otomatis kita nggak perlu ada campur tangan ke mesin. Ke mesin ya? Ya ini masih ada campur tangan, jadi semi otomatis. Semi otomatis ya. Nah, oke. Karena Akung bicara ini semi otomatis, mana Kung yang menjadi perbedaan dari sisi apanya nih yang bekerja bisa ini- disebut semi otomatis? Coba kamu pencet yang Yang mana nih? cooling, gate cooling nih. Gate cool. Kalau dibuka dia keluar. Dia buka. Oh, sungguh, sorry. Dipasang dulu ini. Oh, Sorry. oke. Tapi udah kebuka nih Kung? Belum? Belum. Wah, kaget saya Kung. Yang mana nih? Untuk membedakan pembeda kalau ini semi otomatis ya? Ya. Nah itu ya? Ya, dia nutup sendiri. Ah, Nutup sendiri. terus apa lagi? Ada kaitannya nggak? Ada, ini buat dari goreng dia turun ke cooling. Ini ada pintunya di gate drum. Drum. Gate. Ya drum. Ya. Dia ada buka. Oh iya, berarti di sini ada perbedaan pemirsa dari kalau misalnya ini tertutup nggak bisa sekaligus ini Iya. tertutup terbuka. Kalau ini lagi buka, ini nggak bisa buka. Sekalipun kamu pencet, dia akan buka.
nggak akan buka. Oh. Ini mah udah ada waktunya dia berhenti seperti ini. Ada. Dia tunggu 10 second 10 second. untuk pengeluaran. Itu bisa di custom tadi kan ya? Iya, custom. Bisa di setel, bisa 15, bisa 10. Karena untuk goreng berikutnya kan, ini kan bisa continuous. Oke. Nah, untuk continuous kayak gitu, kalau untuk terus menerus ya atau continuous Ya, ya. seperti itu, ini kan salah satunya itu menggunakan gas, Kung ya? Ya, gas. Nah, itu boros gak? Nggak boros. Ini hanya butuh 3 kilo per jam. 3 kilo per jam. 3 kilo per jam. Kalau dipakai ini kan nggak terus menerus, ada intervalnya. Ya. Jadi kalau paling 10 menit, jadi kebutuhannya nggak banyak. Oh. 10 menit matang, 10 menit matang, 10 menit matang. Tapi kalau dibuka terus menerus 3 kilo per jam dari gasnya. Ini kan enggak. Oh iya iya. Ada intervalnya. Ada intervalnya seperti itu ya. Oke menarik nih ya. Luar biasa dari mulai sininya semua aku udah ngerakit sendiri ya. Ini kalau untuk ini ya pembuatan lah, create-nya ya. Itu untuk yang seperti ini kira-kira berapa lama aku membuatnya? Karena kita sendiri antar 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Karena ini yang dibuat stainless, bukan kayak mild steel, mudah dikerjakan. Kalau ini liat, dikerjanya susah. Dibor aja kalau nggak mata bornya yang nggak bagus, itu nggak tembus. Nah ini kesulitannya di sana. Kalau mild steel mudah. Dan saya kerja sendiri, nggak ada. Tanpa dibantu siapapun ya? Tidak. Luar biasa. Dari motong, bentuk, sampai wiring listriknya semua sendiri. Sampai bubut, melas, poles. Nah itu sebagian ada alat-alat yang terlihat dari sini pemirsa yang tempat bubut ya, tempat las juga Kung ya. Betul. Kita ajak pemirsa yuk Kung ya, ke sana Kung. Boleh, Ya pemirsa yuk. Tempat otak-atik Akung selanjutnya di sini nih. Ya ini. Kung. Ya inilah. Nah, ini bengkelnya Kung ya? Ya ini. Ya berantakan, terus alat-alatnya juga nggak ada yang bagus. Ini namanya bengkel Kung. Kita ke situ Kung apa nih menarik? Oh iya. Ini yang belum jadi. Jadi lagi diproses. Kalau ini sama kayak di dalam, hanya nggak pakai cover. Perbedaannya? Perbedaannya nggak ada cover. Jadi tutup. Nih vulgar ini. Iya. Ini seksi. Kalau di dalam kan pakai baju, ini nggak pakai baju. Kapasitasnya lebih kecil dari yang di dalam. Ini 10 kilo. 10 kilo. Ini semi otomatis juga? Sama. Hanya beda di cover aja, karena ini untuk dipakai sendiri, jadi saya nggak bikin yang kayak di dalam ada cover-cover segala. Nah itu lagi perakitan awal. Ini perakitan yang versinya murah. Jadi ini 25 juta juga dapat mesin. Tapi ya harus terima bahannya pakai mild steel. Masalah drum sama pakai stainless, karena nggak mungkin pakai mild steel. Nanti 1 tahun aja udah rusak. Jadi ini pakai stainless. Nah kalau untuk mesin roasting karya Akung lah ya, itu sejauh ini kan memang sudah tersebar di sampai luar negeri bahkan ya. Itu Malaysia. Iya sampai Malaysia. Itu berapa lama sih ketahanan, maksudnya sudah digunakan sampai berapa tahun sih sejauh ini ya? Yang sudah digunakan udah 20 tahun, sampai orangnya repeat order, balik ke sini, pesen lagi 6 unit. Tipe kayak yang di dalam itu. Oh, yang semi otomatis itu? Itu udah pengembangan dari yang dulu. Kalau dulu nggak begitu, dulu masih rame, banyak apa namanya? Banyak part-part yang di luar lah. Kalau itu kan ini compact, jadi ini dibikin compact. Tujuannya apa? Saya udah bertahun-tahun hidup di mana-mana, kepengen bikin mesin, nggak perlu datang ke yang membeli. Jadi cukup dipacking, kirim ke tempat pembelinya, buka peti, colok gas, colok listrik, udah jalan. Kita kirimin videonya cara operasional. Sampai ke Malaysia juga seperti itu. Saya nggak pernah datang ke Malaysia. Kalau dulu-dulu kita harus datang ke sana, Ericsson, sampai berminggu-minggu di sana baru balik. Nah sekarang udah nggak lagi. Lah inilah hasilnya. Ini hasilnya. Hasilnya pengembangan setelah sebelum ini kan rame. Jadi ini dibikin compact sebenarnya, compact. Karena panelnya semua ada di dalam. Jadi nggak ada part yang ada di luar mesin, ini udah gandeng aja. Namanya compact nih. Oke. Jadi udah simple. Kung ini ada yang menarik Kung. Untuk membuat mesin roasting ini Kung ya. Ini kan memang kompleks ya. Dari mulai panel terus
komponen antara satu dengan yang lain itu untuk bahan-bahan itu sendiri aku merasa kesulitan gak sih untuk mendapat sehingga menjadikan mesin roasting ini? Semuanya barang ada di Indonesia, jadi nggak ada kesulitan apa-apa. Umpama kita kirim ke Bali, di Bali itu banyak alat, jadi nggak perlu repot-repot harus dari sini kita kirim ke sana. Jadi saya bikin mesin semudah-mudahnya, ada part-part yang dibeli di sana juga ada. Jadi dibikin sesimpel mungkin gitu. Oke, Kung, ini Akung lagi mulai proses perakitan atau bukan? Ini perakitan tapi upgrade orang punya, bukan saya yang bikin. Oh, maksudnya gimana tuh? Orang luar yang bikin. Jadi yang punya mesin ini kenal sama Dede. Nah, tanya sama Dede, bilang bisa nggak ini upgrade? Bisa. Oke. Nah, setelah datang ke sini orang yang punya ini nanya, ini bikinan siapa? Bikinan ya Si A. si Bulan gitu ya. Iya. Tanya, ini si Bulan ini kerja sekolahnya di sini, belajarnya di sini. Oh, gitu. Iya. Berarti ini hasil karya murid Akung Iya. dan mau upgrade sama gurunya langsung. Iya. Bikinannya udah bagus. Sudah Oke. bagus. Hanya penambahan ada kurang ini, kurang itu. Apa, Kung? Sebagai seorang guru nih, apa kira-kira yang harus di-upgrade dari sisi apanya? Dari sisi pembuangan sampah harusnya kan ada. Maksudnya? Ini kan pembuangan sampah. Kalau ini kan turun ke bawah. Hah? Ini nggak ada pembuangannya, jadi numpuk. Tadinya penuh segini. Oh, tadinya nggak ada? Nggak ada. Nah ini kita coak, dibikin nanti sampah turun ke bawah baru untuk bersihin. Oh, gitu. Kedua, ini harus ada keramik fiber supaya ini nggak panas. Ini panas banget ini kalau lagi goreng. Hah? Kalau sekarang dipakai nggak panas karena ada Walaupun deketin nggak panas? nggak dipegang juga termasuk itu juga nggak. Jadi dipegang nggak panas. Gitu. Ada tambahan. Kalau masalah bikinan sudah bagus. Gurunya aja kalah. Oh, gitu ya. Kalah gurunya. Tapi yang detail-detail seperti ini Iya, ya. ini oke. Saya setuju. Murid kita udah maju kan. Alhamdulillah Ya ya. kita harus bangga punya murid hebat. Oke. Nggak boleh ini Oke. dicela. Hanya kurang-kurang sedikit kita kasih diperbaikin lah. Oke. Semua udah oke, bagus. Sudah oke dari sisi desain Ya pun sudah dari oke ya. desain oke. Nah Oke. ini perobat banget ini karena memang Hah. kiblatnya perobat. Oh. Jadi ini perobat banget udah. Selain dari dua hal tersebut, apa yang harus di-upgrade atau apa lagi yang harus diperbaiki? Ini ada pelapis ini sama blowernya terlalu kecil. Blowernya Untuk ya? roasting fan-nya terlalu kecil. Nah ini digedein. Tujuannya apa? Supaya apinya nggak keluar ke sini, ini kebakar. Oh, oke. Kalau ini udah nggak lagi. Beda lah pemirsa ya kalau seorang guru yang bicara itu sudah detail ya teknisnya ya. Kung, bicara terkait ini kan produk ya, itu Iya. gimana nih Akung sejauh ini untuk mungkin lebih pemasarannya lah ya, penjualannya dimulai mungkin dari sisi kan tadi kan kita udah dimulai dari awal di kayak kopinya ya. Itu Penjualannya sampai dengan mesin ini gimana prosesnya? Kita belum terkenal banget. Justru yang terkenal anak buah. Kita jualannya hanya dari mulut ke mulut, orang yang pernah kenal, repeat order. Jadi nggak banyak jual sebetulnya. Karena saya kan sifatnya hobi, bukan produksi massal banyak-banyak enggak. Oh, Ada yang pesan dibikinin. Kalau nggak ada ya kita bikin yang lain gitu. harus pesan dulu ya. Enggak, iya. Berapa lama durasi untuk ini? Durasi biasa untuk bikin ya sekitar setengah tahun. setengah tahun ya. Gimana caranya? Menghubungi Akung ke nomor berapa atau ada media sosial tertentu yang terkait dengan produksi ini? Bisa di kedai Akung, boleh bisa. Itu Instagram atau ya, Instagram ada Dede. Kalau saya nggak punya apa-apa, nggak punya Instagram, nggak punya apa. Justru saya di belakang layar. Oh gitu. Nomor telepon Kung?
Nomor telepon Bisa dihubungin? ada, nanti bisa dihubungin. Di nomor berapa? Bisa aja langsung ke ini aja, bisa ke kedai kopi Akung. Kedai kopi Akung. Iya, ya. itu langsung di sana bisa. Langsung Oh bisa. iya, oh tadi saya juga lihat pemirsa ya, kalau di Google pun kita ketik kedai kopi Akung itu Iya, sudah iya, terdetek ya. Betul. Oke. Iya. Nah itu sejauh ini mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya kalau produk dari Akung ini sudah sampai ke luar negeri, sampai Malaysia ya. Malaysia, Selain luar negeri di skala Indonesia sudah sampai kemana saja, Kung? Irian, Hmm. Makassar, ada berapa banyak di sana. Terus daerah sini di Pandeglang ada, di Jakarta ada, di daerah Kalimantan ada. Udah lumayan lah banyak. Ya karena nggak dikenal ya, beda dengan orang yang punya manajemen baik ya. Iya. Ya ini hobi lah, bukan semata-mata kita produksi sebanyak-banyak enggak. Tapi tadi saya lihat kan ada brand tuh, Kung, namanya Kung apa roaster ya? Iya. Kung Roaster itu brandnya sebenarnya. Sebenarnya enggak, ya ini mah nyalurin hobi aja sih sebetulnya. Oke. Nah terkait harga gimana, Kung? Kan mungkin dilihat dari sesuai kebutuhan ya, kebutuhan budgeting atau kebutuhan Tergantung produksi itu. requestnya, kalau mau yang murah dibikinin yang murah, kalau yang premium bisa bikinin premium, jadi relatif. Kisaran berapa yang paling murah? Paling murah yang 1 kilo sekitar 20 atau 25 udah dapat mesin. Sudah dapat mesin? Udah Ya? dapat mesin 1 kilo. Jadi nggak mahal-mahal, ada juga yang mahal. Ya tergantung requestnya. Mau yang murah dibuatin, yang mahal dibuatin gitu. Jadi fleksibel aja. Penasaran kok, namanya karya itu kan sesuatu yang mahal, Kung ya. Nah ini karya Akung yang paling mahal sejauh ini itu sudah kisaran berapa, Kung? Boleh dibisikin, Kung? Sekitar 250-an 250 apa nih? juta. 250 juta. Yang luar kapasitas semacam yang di dalam itu. biasa. 250 juta ya. Iya. Itu mahalnya sebuah karya, Kung ya. Iya. Oke. Nah, Kung, mau tahu dong, Kung, ke depan maksudnya harapan Akung tuh sebagai seorang pengrajin ya, itu apa sih, Kung, ke depannya, Kung? Harapannya kalau memang ada orang yang mau belajar ke sini, saya ajarin supaya nggak harus anak sendiri, karena anak sendiri cewek semua anaknya. Jadi nggak ada regenerasi. Siapapun yang mau belajar saya ajarin. Luar Karena ini biasa. untuk hitung-hitung kita amal ya. Amal. Jadi amal kan bukan ngasih uang aja, ngasih makanan, Iya. ngasih ilmu pun amal. Karena saya nggak mengharap imbalan. Oke. Siapapun yang mau belajar silahkan datang sini. Mau bikin mesin yang seperti apa? Selama saya masih mampu bantu, saya bantu. Kalau saya nggak bisa, saya harus nyerah. Karena manusia kan ada batasan. Saya bukan orang pinter. Saya hanya orang yang bodoh mau belajar itu. Modal saya itu. Itu Bukan dia. orang pinter. Saya bukan punya disiplin ilmu tinggi sampai sarjana sampai yang sini, nggak ada. Itu Jadi benang merahnya. orang bodoh tapi mau belajar, itulah yang saya punya. Keinginan untuk belajar, Kung Ada. ya. Ada dan tinggi, Kung ya. Iya. Oke, Pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita mau belajar, udah kesusahan, udah malas aja gitu ya. Iya, udah kecewa. Udah kecewa, Kalau udah gagal iya. kecewa. Kalau saya nggak ada itu. Gitu terus aja. Biar bagaimana ya. Oke. Namanya hobi susah. Sama hobi ya. Akung, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak, Akung, sudah diluangkan waktunya untuk bermain ke tempat kerajinan Akung nih, ke bengkel Akung lah ya. Oke, tapi ya mohon maaf tempatnya berantakan seperti ini. Oh, enggak, Kung. Jadi, Ya. Ruang kreativitas bengkel yang benar-benar menginspirasi, Kung. iya, kalau kita lihat yang di luar negeri kan rapi, bagus. Nah, itu ngiri saya. Loh, kalau ada orang Indonesia yang mempunyai pikiran secemerlang ini, kenapa kita harus berkiblat ke sana kan gitu kan? Kebersihan. Kebersihan ya. Sama hasil produknya. Kalau saya ini belum apa-apa ini. Sebenarnya hasil saya itu belum seberapa ya. Kalau saya berkaca dengan orang-orang yang lebih maju ya. Karena kiblat saya orang Jerman, Oh, produk Jerman. Jadi nggak lihat asal jadi enggak. oke. Jadi semua kepengennya seperti Ada itu. referensinya ya? Iya, ada referensinya. Oke, Akung, semoga usaha Akung ini, kerajinan Akung terus menghasilkan produk-produk yang menginspirasi ya buat kita semua, Amin. sehingga tahu juga bisa membantu para yang Yang pecinta mau kopi, belajar, iya, yang mau boleh. belajar pun ya, yang mau Silakan. roasting sendiri pun di sini Betul. insya Allah Iya, bebas. ada jalannya. Dikasih kebebasan. Oke. Jadi mau goreng boleh. Apapun lah bisa belajar di sini kan. Ya, Dapatkan. iya, Jangan termasuk lupa pemirsa mesin. ya. Iya, termasuk mesin. Hah? Mau belajar mobil juga boleh.
Oh, Iya. oke, lengkap lah. Kalau misalnya mau informasi lebih lanjut lagi, langsung aja ketik di Google. Di situ ada kedai kopi Akung, Kung ya. Iya. Nah, demikian pemirsa Kisiksi liputan saya bersama Akung yang dikenal dengan kedai kopi Akung. Selain itu dikenal juga sebagai pengrajin mesin roasting, Kung ya. Betul. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.